Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Zulfatun Nikmah, SHI MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Luciana Ayuning Tias, NIM 12102193065, jurusan Hukum Keluarga Islam 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Kewajiban Nafkah bagi Suami Penyandang Disabilitas. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka ringkas, yang ketiga metodologi penelitian. Dalam bagian pendahuluan, peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh latar belakang masalah, yaitu penyandang disabilitas merupakan istilah lain untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunawicara. Kedua, kelompok kelainan non-fisik, terdiri dari tunagrita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu kelompok yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Penelitian ini fokus pada disabilitas kelompok pertama, yakni kelompok secara fisik. Dari beberapa pengertian tersebut, bahwa istilah cacat memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat bagi mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah penyandang cacat adalah kelompok yang dianggap serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Padahal persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan konvensi internasional yang lebih menghormati atas martabat orang penyandang cacat dan melindungi setelah menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Tidak sedikit kasus di Indonesia tentang diskriminasi terhadap orang penyandang disabilitas, kegelisahan hingga trauma yang terus-menerus terbayang di pikiran mereka sehingga dapat menghambat aktivitas mereka di luar rumah. Namun realitanya bahwa diskriminasi yang diderita oleh disabilitas hingga penyebaran fasilitas ramah disabilitas masih belum sepenuhnya terwujud. Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses keberhasilan potensi, fasilitas, hingga lapangan pekerjaan memadai guna terpenuhinya nafkah keluarga sehingga dapat menumbuhkan rasa nyaman dan terjamin oleh hukum. Belum terrealisasikannya fasilitas hingga jaminan hukum yang layak bagi seorang penyandang disabilitas, artikel ini bertujuan untuk menentukan titik temu bagaimana kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Hari ini dirasa penting dilakukan mengingat tidak sedikit kasus diskriminasi di dunia kerja yang dialami penyandang disabilitas. Penelitian ini juga menggunakan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana upaya pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan positif terhadap upaya pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas. Adapun kegunaan penelitian ini adalah yang pertama, aspek teoritis. Diharapkan bagi peneliti ini menambah khasanah keilmuan dalam lingkup akademis serta menambah wawasan pengetahuan pada masyarakat secara umum, mengetahui pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas terhadap istri dan keluarganya. Yang kedua, aspek praktif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
Kemudian kajian pustaka, penelitian ini meliputi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Elinis Fuljadidah mengungkapkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas dilimpahkan kepada kerabat, negara, ataupun orang-orang yang mampu. Penelitian kedua dilakukan oleh Cut Hasmiati mengungkapkan bahwa kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas Satya Putra bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dialami oleh disabilitas akibat kecelakaan kerja. Perlu optimalisasi peranan pemerintahan daerah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian ini yang bersifat ke arah metode kajian atau gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di kepustakaan atau library research. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis. Kemudian sumber data yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah sumber sekunder, yang berarti bahwa penelitian memperoleh bahan bukan dari orisinil tangan pertama, tetapi dari lapangan namun diperoleh dari tangan kedua. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah analisis tulisan atau analisis terhadap visual dari suatu dokumen, buku, teks, esai, ataupun surat kabar. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.